Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan siap menghadapi CASN 2024 serta semoga rezekinya tahun ini Anda menjadi ASN 2024. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas soal promkes dan ilmu perilaku. Ini adalah sepil dari e-book Fokus CASN 2024 khusus untuk Anda Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Segera pesan ke admin Pena Daring. Ini sudah sesuai dengan Permenpan RB nomor 70 tahun 2021. Kemudian kisi-kisi materi pokok dari Permenpan RB tahun 2023 serta FR dari tahun 2021 sampai 2023. Kita lanjut ke soal pembahasannya. Soal yang pertama, fasilitator akan melibatkan sasaran yang bisa menentukan keberhasilan kegiatan sosialisasi pencegahan DBD di musim penghujan yang akan diadakan pada Senin 29 November 2022 bertempat di Aula Kantor Kecamatan X. Maka fasilitator dalam kegiatan tersebut akan dipilih sasaran A. Melibatkan perangkat-perangkat desa, B. Merangkul delegasi di setiap desa, C. Membujuk pemuda desa untuk ikut serta, D. Mengundang mantan kepala desa sekecamatan, E. Mengundang kepala desa sekecamatan. Jawabannya adalah mengundang kepala desa sekecamatan. Kita lihat di soalnya ini lebih mengarah kepada yang bisa menentukan keberhasilan kegiatan sosialisasi dalam penyuluhan tersebut. Artinya sasaran yang bisa menentukan keberhasilan ini lebih ke yang punya kebijakan, yang punya kewenangan. Yang paling tepat adalah kepala desa di kecamatan tersebut yang bisa menentukan keberhasilan dari penyuluhan atau kegiatan promosi kesehatan tersebut. Jelas ya? Nah, di pembahasan bahwa clue-nya yaitu sasaran yang bisa menentukan keberhasilan. Lebih tepatnya itu mengundang kepala desa. Oke. Soal nomor 2. Pada Kabupaten X, angka kematian ibu mencapai 302 per 100.000. Sementara standar SDGs target 2030 adalah 70 per 100.000. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk menentukan AKI tersebut adalah diperlukan regulasi di daerah untuk mendukung hal tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh seorang tenaga promosi kesehatan untuk mendukung regulasi tersebut? A. Social support, B. Improvement, C. Advokasi dan negosiasi, D. Komunikasi, E. Pemberdayaan masyarakat. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul, jawabannya adalah yang C. Advokasi dan negosiasi. Udah jelas ya di soal bahwa ini diterangkan untuk mendukung regulasi tersebut. Siapa atau ini mengarah kepada advokasi dan negosiasi. Bahwa untuk advokasi dan negosiasi ini diperlukan regulasi di daerah untuk mendukung hal tersebut. Jelas ya? Oke, selanjutnya soal nomor 3. Untuk mendapatkan data primer tentang lingkungan bersih dari limbah, seorang promotor sedang melakukan pengamatan langsung di aliran sungai yang tercemar oleh limbah perusahaan tekstil. Yang dilakukan promotor tersebut adalah A. Wawancara, B. Observasi, C. Hasil kajian peneliti, D. Diskusi kelompok, E. Analisa laporan bulanan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul, jawabannya adalah observasi. Seorang promotor ini sedang melakukan pengamatan langsung. Nah, ini adalah pengamatan langsung ini disebut dengan observasi. Sudah jelas ya? Nah, di pembahasan observasi adalah melakukan pengamatan langsung. Oke, ini soalnya sangat jelas sekali. Soal nomor 4.
Metode komunikasi massa dapat berupa A. Sinetron dan spanduk, B. Ceramah umum dan bimbingan, C. Poster dan curah pendapat, D. Konseling dan wawancara, E. Permainan, peran, dan diskusi kelompok. Jawaban apa teman-teman? Betul, jawabannya adalah yang A. Metode komunikasi massa artinya lebih ke banyak atau khalayak umum atau sasarannya itu massa, masyarakat umum. Untuk yang B ini lebih ke masyarakat umum dan lebih ke individual atau kelompok bisa. Dan untuk poster dan curah pendapat ini campur untuk massa dan individu. Konseling dan wawancara ini contoh dari metode komunikasi individu. Permainan dan kelompok dan diskusi kelompok ini lebih ke komunikasi kelompok. Jelas ya? Nah, di pembahasan bahwa sinetron dan spanduk merupakan contoh komunikasi kesehatan pada sasaran massa. Soal nomor 5. Perilaku yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Misalnya ketersediaan air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan tinja, ketersediaan makanan bergizi, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik, posyandu, polindes, pos obat desa, praktik mandiri dokter atau praktik mandiri bidan, dan sebagainya. Termasuk faktor apakah kasus biasa dalam perilaku? A. Faktor utama, B. Faktor pemungkin, C. Faktor penguat, D. Faktor tambahan, E. Faktor keturunan. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Faktor pemungkin. Di soal sudah diterangkan bahwa untuk faktor pemungkin ini menitik beratkan pada perilaku yang dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana atau fasilitasi kesehatan. Itu poin penting dari faktor pemungkin yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok atau masyarakat. Jelas ya? Nah, di pembahasan bahwa faktor pemungkin enabling factor mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Disebutkan contohnya yaitu ketersediaan air bersih, tempat pembuangan sampah, fasilitas-fasilitas yang ada di tempat tersebut. Oke, jelas ya? Nah, itu saja untuk kesempatan video kali ini. Bagi Anda jabatan fungsional promosi kesehatan, silakan pesan e-booknya di Pena Daring. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.